Kalau dari Mujur Timur Pak ya? Iya. Dari Bulga. dari Sibolga ini? Barus ya? Inilah yang bikin apa itu? Banjir itu? Kurasa nggak ada kaitannya lah ke sana. Hah? Nggak ada kaitannya itu ke sana. Kayu sebesar ini dibawa? Ya berapa ratus? Diameter? Berapa ratus kilometer itu dari? Hah? Berapa ratus kilometer itu dari ya, Bendua-Mas ke Sibolga? Wow. Udah merajalela itu Pak. Saudara Menteri, terus terang saya sedih, miris, dan saya marah. Bayangkan kayu sebesar itu, diameter 1,5 meter itu berapa ratus tahun perlu tumbuh untuk pohon sebesar itu. Ini manusia mana di Indonesia ini yang seenaknya aja bisa motong-motong kayu seperti itu? Apa salah tuh kayu? Dia bikin salah tuh pohon tuh apa? Dia bikin begitu banyak kebaikan buat manusia. Pencegah erosi, memberikan udara, menyaring udara yang segar buat manusia. Kok dipotong begitu aja? Dan yang lebih menjengkelkan, itu truk itu lewat di jalan raya 2 hari setelah peristiwa banjir ini. Dan dengan kemajuan teknologi, truk itu lewat di depan hidung kita. Sungguh menyakitkan Pak Menteri. Ini suatu, kalau orang Jawa bilang ngece. Apa ngece? Ngejek, mengejek tuh ya. Perusahaan ini ngejek gitu. Di baru kita kena bencana, dia lewat di depan muka kita. Ini suatu apa ya? Suatu hal yang menyakitkan dan menghina rakyat Indonesia. Saya minta kepada Pak Menteri untuk cari tahu siapa perusahaan itu dan tolong jangan ada pohon-pohon besar lagi yang ditebangin. Hentikan semua ini. Saya tidak mau, kami tidak mau hanya sekedar moratorium. Moratorium tuh besok-besok saya hidupin lagi. Tapi dihentikan, nggak usah ada lagi itu pohon-pohon besar yang dipotong-potong. Kita setuju semua ya teman-teman ya. Kemudian itu ada pohon-pohon juga yang sampai memenuhi pantai, memenuhi sungai. Itu kan bukan hanya itu akibat apa? Ya tadi Pak Alex bilang pembukaan lahan baru untuk perkebunan, pertambangan. Ini harus diperketat lagi untuk syarat-syaratnya. Jangan kita biarkan gitu saja. Sudah cukuplah ini, jangan lagi ke depan mau siapa kayak itu di belakangnya, mau bintang-bintang kayak mau apa. Kita ini mewakili rakyat Indonesia. Bapak juga ditunjuk sebagai pembantu presiden yang dipilih oleh rakyat Indonesia. Kita tegakkan hukum yang setegak-tegaknya, siapapun itu kalau memang merugikan bangsa dan negara, merusak tanah dan hutan kita, ditindak aja. Bapak nggak usah takut-takut, kami di belakang Bapak. Perintah Bapak Presiden kepada saya ketika ditunjuk menjadi Menteri Kehutanan itu 2. Pertama beliau katakan, kamu jaga hutan. Yang kedua, kamu harus berani. 2 yang disampaikan Pak Presiden. Pak Menteri tadi mengatakan bahwa tugas Presiden kepada saya itu 2. Yang pertama adalah tolong jaga hutan. Pertanyaannya adalah, apakah Bapak sudah menjaga hutan hari ini? Apakah Bapak akan mampu dengan kondisi hutan hari ini? Bapak akan terus jaga sampai 5 tahun? Undangan ini Pak Menteri, undangan hari ini adalah terkait dengan banjir dan longsor di 3 provinsi, Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Selatan. Saya belum melihat, Bapak memaparkan apa penyebab banjir yang sekarang terjadi. Penyebabnya apa? Bapak tidak mengatakan ada penyebabnya, mulai dari Bapak katakan curah hujan, kemudian permasalahan iklim, dan seterusnya. Tapi apa yang Bapak simpulkan penyebab banjir di 3 provinsi itu? Yang dinantikan oleh publik itu, ya, sehingga
kalaupun kemudian kita melakukan taubat nasuha atau taubat ekologi bahasanya Pak Slamet, maka rukun taubat itu yang pertama adalah akui dulu kesalahan kita. Ini kita belum mengakui kesalahan kita, ini kita tidak pernah mengaku salah. Tapi saya menyaksikan sendiri Pak, saya turun ke lapangan dan saya terus terang saya pribadi berpikir bahwa apa yang terjadi ini to some extent ini ada kontribusi saya, dan oleh karena itu bagian dari kesalahan saya gitu. Yang memang tidak bisa mencegah secara maksimal apa yang tidak bisa memitigasi secara maksimal apa yang bisa kita lakukan itu. Tapi penjelasan Pak Menteri melebar ke mana-mana. Seharusnya ini Pak Menteri fokus. Kasihan korban jiwa di sana. Kalau saya lihat Pak Menteri nggak punya hati nurani. Kenapa saya gitu? Saya ikuti perjalanan Pak Menteri waktu ke NTT. Saya minta Pak Menteri aja ke Mutis, padahal itu bakal akan terjadi seperti Sumatera. Pak Menteri pilih persiar ke Rote. Apa-apaan ini? Sehingga apa yang Pak Menteri sampaikan di sini dan paparkan tidak sejalan. Pak Menteri lihat nggak bencana Sumatera? Seharusnya izin semua di stop. Pak Menteri harus jelaskan berapa tahun harus penanaman ulang dan seperti apa sebenarnya Ibu Ketua, pohon yang diameter 2 meter, diameter 2 meter bisa tumbuh kembali. Sehingga inilah tanggung jawab Pak Menteri. Pak Menteri tidak boleh lempar ke yang terdahulu. Kalau Pak Menteri punya hati nurani, apa yang disampaikan Pak Wakil Ketua Pak Marjoan yang tadi Pak Menteri katakan melalui ayat hadis, akhirnya terjadi. Sehingga mohon izin teman-teman Komisi 4, saya keras karena saya paling hatinya kasih. Luar biasa. Sehingga saya saran Pak Menteri, kalau Pak Menteri nggak mampu mundur aja Pak Menteri. Pak Menteri nggak paham tentang kehutanan. Kenapa saya katakan gitu? Saya contoh di Tapanuli Selatan. Bulan Oktober Pak Menteri keluarkan izin. Bupati sudah katakan, syukur izin ditutup. Ternyata Oktober, 30 November izinnya keluar. Sehingga apa yang disampaikan oleh Pak Menteri tidak sejalan semua, Pak. Jadi seolah-olahnya kita ini ya bisa diakal-akalin semua. Ini ruangan yang terhormat. Saya minta Pak Menteri, sekali lagi, tolong fokus 3 provinsi ini. Kapan bisa tanam kembali pohon untuk bisa hidup yang gundul itu?